Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ernawati, guru di SMA Negeri 1 Pusaka Nagara. Saya adalah CGP Angkatan 8 Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saya di bawah bimbingan Ibu Yuzelma STMSI selaku fasilitator dan Bapak Fajra Adha Barita SPDGR selaku pengajar praktik. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Oke, simak penjabaran berikut ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Kebutuhan belajar individu murid itu bisa dilihat dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Menurut Tomlinson tahun 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, kita harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid-murid kita. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menimbulkan minat murid untuk belajar. Itu adalah tanggung jawab kita. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 hal yang perlu dipahami guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, terkait kesiapan belajar murid. Yang kedua, terkait dengan minat murid. Dan yang ketiga, terkait dengan profil belajar murid. Emang apa sih kesiapan belajar murid itu? Kesiapan belajar murid itu adalah kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, di antaranya pengetahuan, konsep dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memperhatikan minat murid. Minat murid sendiri itu adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan kepadanya. Kita percaya bahwa minat murid itu pastilah berbeda-beda dan minat murid pasti bisa berkembang. Kemudian ada profil belajar murid. Profil belajar murid sendiri merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Kita bisa melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid-murid kita dengan apa? Yang pertama, bisa dengan mengamati perilaku murid-murid kita. Yang kedua, bisa melalui identifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, bisa melalui refleksi yang kita lakukan terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, bisa juga dengan menggali informasi dari rekan guru sebelumnya. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan melihat capaian hasil belajar murid dalam buku rapor. Selain itu, bisa juga menggunakan variasi asesmen formatif dan diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid-murid kita. Strategi pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dengan melakukan diferensiasi konten,
Diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Kita bisa memilih salah satu diferensiasi ini atau juga melakukan ketiga diferensiasi ini sekaligus dalam sebuah pembelajaran. Konten itu apa sih? Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Nah, kalau diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Kemudian ada diferensiasi proses. Ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten atau materi yang diberikan. Selanjutnya ada diferensiasi produk. Hal ini merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa melakukan ragam diferensiasi, bisa dari sisi konten, proses, atau produknya. Sebagai contoh dari diferensiasi konten, yaitu kita menyediakan sumber belajar yang beragam untuk anak. Bisa melalui PPT, bisa membuat modul, bisa melalui artikel atau video yang bisa dijadikan sumber belajar untuk anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu kita juga bisa melakukan diferensiasi proses anak memahami suatu tujuan yang ingin kita capai. Itu bisa memfasilitasi anak untuk yang kemampuannya menyimak atau juga yang senangnya mendengarkan dan atau juga ada anak yang senangnya praktik langsung. Kemudian kita juga melakukan diferensiasi produk. Ini terkait bisa juga dengan penugasan atau latihan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan dalam diferensiasi produk ini kita membebaskan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Misal ada anak yang mampunya public speakingnya bagus, jadi dia melakukan tugas untuk mencapai tujuan pembelajarannya dengan presentasi. Ada juga yang senangnya dalam bentuk desain grafis, jadi anak menyajikan produknya dalam bentuk desain. Nah, ini disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, saya akan coba memaparkan keterkaitan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi sejatinya adalah pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan setiap murid sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga pembelajaran menyenangkan dan memfasilitasi kebutuhan murid. Di mana nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yang sudah disampaikan dalam modul 1.2. Dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak akan dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan murid berkembang potensinya secara optimal melalui pembelajaran yang mereka harapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi kebutuhan murid. Lalu keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 ini apa ya? Modul 2.1 itu kan pembelajaran berdiferensiasi dan modul 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya adalah menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4? Modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, prosesnya adalah dengan menghargai betul setiap murid, baik dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Artinya, setiap individu akan sangat menghargai dan menjalankan peran sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan karena memahami bahwa setiap anak adalah unik dan punya hak yang sama dalam pembelajaran
di kelas maupun di sekolah. Demikian pemaparan dari saya terkait koneksi antar materi modul 2.1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.